Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan cara pengendalian kutu busuk. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Eka Febriani, Ida Joyce Irene, Iftitah Sari, Kurfi Dayani Marwan, Putri Dayani Patadungan, dan Sandra Amelia Wardani. Pengertian kutu busuk. Kutu busuk atau biasa disebut dengan kepinding adalah serangga parasit dari keluarga Cimicidae. Kutu busuk dikenal sebagai spesies yang meminum darah manusia dan hewan yang berdarah panas lainnya. Kutu busuk senang sekali tinggal di rumah manusia, khususnya pada tempat tidur. Kutu busuk biasa tinggal dan bertelur di lipatan tempat tidur atau bantal serta tempat-tempat tersembunyi lainnya. Kutu busuk bisa menggigit tanpa disadari korbannya, namun gigitan kutu busuk akan terasa di pagi hari dan biasa ia akan lebih agresif pada malam hari. Ia akan menimbulkan bekas gigitannya yang berupa bentol dan terasa gatal serta panas pada korbannya. Kutu busuk dapat dilihat pada gambar samping. Yang pertama ialah bagian kepala. Pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang bersegmen 4 buah, sepasang mata falset, dan proboscis berbentuk penusuk yang digunakan untuk menghisap darah. Yang kedua ialah bagian toraks. Pada bagian toraks terdiri dari prosterum, mesoterum, metasternum, mesopeneuron, dan hemelestra, serta terdapat 3 pasang kaki. Yang ketiga ialah bagian abdomen. Pada bagian abdomen bentuknya pipi dan lebar. Untuk kutu busuk jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan segmen terakhir pada abdomennya. Berikut saya akan menjelaskan siklus hidup dari kutu busuk. Awalnya kutu busuk ini berupa telur, kemudian ia berkembang pada tahap awal menjadi nimfa yang berukuran 1,5 mm. Pada tahap kedua, dia berkembang menjadi 2, mm. Pada tahap ketiga, nimfa ini berkembang lagi menjadi 2,5 mm. Pada tahap keempat, dia berkembang menjadi 3,5 mm. Pada tahap kelima berkembang menjadi 4,5 mm. Dan pada tahap keenam menjadi kutu busuk dewasa yang berukuran 5,5 mm dalam jangka waktu 1 minggu. Ada beberapa bionomik yang diperhatikan dalam kutu busuk. Yang pertama ialah perilaku, yang kedua tempat perindukan, yang ketiga kebiasaan makan. Perilaku kutu busuk ini sering bersembunyi di celah-celah kursi kayu, rotan di rumah-rumah, restoran, gedung bioskop, kasur di losmen, bahkan celah-celah kandang hewan dan unggas yang terbuat dari kayu atau bambu. Setelah menghisap darah, biasanya kutu busuk ini akan bersembunyi di celah-celah tersebut selama beberapa hari, kemudian bertelur, menurut Harlan tahun 2006. Pemancaran kutu busuk dari satu tempat ke tempat lainnya ialah melalui baju yang dipakai orang, tas, atau peralatan kandang yang mengandung kutu busuk. Biasanya yang berpotensial sebagai sumber pemancaran dan yang bertanggung jawab dalam proses ini ialah kutu busuk betina yang sudah mengandung telur. Selanjutnya, tempat perindukan. Berdasarkan penelitian Sumanto tahun 2010, galar bambu yang dijadikan alas tidur bisa untuk bersarang dan berkembang biak Cimek sp. Retakan bambu yang saling berhimpit inilah yang nampaknya disukai oleh serangga tersebut. Selanjutnya, kebiasaan makanan. Kutu busuk ini aktif menghisap darah manusia dan hewan di malam hari. Tusukan bagian mulut kutu busuk ini sangat menyakitkan dan menimbulkan kegatalan serta bentol-bentol yang cukup mengganggu, menurut Harlan tahun 2006. Pengendalian kutu busuk. Apabila ditemukan adanya kutu busuk di suatu kamar atau tempat tidur dan furnitur lainnya, maka barang-barang tersebut harus diisolasi atau dikeluarkan. Kutu busuk sangat rentan terhadap kelembaban yang tinggi dan suhu 44 sampai 45 derajat Celcius. Adapun cara untuk memberantas kutu busuk dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama menyiram air panas pada tempat persembunyian kutu busuk, dan yang kedua menjemur kasur, tempat tidur atau perabotan rumah lain yang
yang terinfestasi kutu busuk di bawah terik matahari selama berjam-jam atau sekitar 4 jam. Selain secara alami, pengendalian kutu busuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida. Gunakan insektisida yang banyak dijual di pasar dengan hati-hati. Ikuti aturan yang tertera pada label dan ulang penggunaannya sampai semua telur yang menetas ikut mati. Demikianlah penjelasan cara pengendalian kutu busuk. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.